Shalom umat Tuhan, selamat bergabung kembali di dalam Cool Online. Saya percaya kita semua merasakan kebaikan dan anugerah Tuhan. Karena itu malam hari ini mari bersuka cita bersama-sama. Kita menyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama nyanyikan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari sambil bertepuk tangan bersama-sama di setiap rumah-rumah, di setiap tempat kita ada. Mari naikkan kebaikan Tuhan lewat pujian-Mu, lewat nyanyian-Mu. Tuhan Yesus itu sungguh baik, amin. Tidak pernah ditinggalkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama umat Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lebih lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bersama lambaikan tanganmu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selamanya, untuk selamanya, selamanya. Tuhan Yesus baik, oh, sungguh baik. Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh menikmati kebaikan dan anugerah-Mu. Karena itu malam hari ini biar kami menjadi umat-Mu yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu.
tetapi mengerjakan kebenaran di dalam hidup kami. Mengejar Engkau dan pribadi-Mu ya Tuhan. Senantiasa memandang kepadamu apapun yang terjadi di hidup kami. Dan kami tetap memilih Engkau sebagai juru selamat di hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyembah-Mu. Dan saat ini kami tahu Engkau hadir di tengah kami. Di setiap tempat, di setiap rumah. Engkau hadir ya Tuhan. Dengan kasih setia-Mu meneguhkan kehidupan kami kembali. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, amin. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekatku setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Ku mau tinggal dekat, ya Tuhan, setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia.
Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Kami bersyukur Tuhan, selalu kepadamu ya Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur. Malam hari ini biar ucapan syukur itu keluar ya Tuhan. Bukan hanya dalam keadaan kami, dalam sukacita kami, tetapi di dalam ketidakberdayaan kami, di dalam kesesakan kami, di dalam duka cita, di dalam setiap proses dalam hidup kami. Biar ucapan syukur dan lagu cinta kami itu memenuhi tahta-Mu ya Tuhan. Sehingga hatimu tergerak oleh belas kasihan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Biar malam hari ini firman Tuhan berbicara di dalam setiap kehidupan kami. Meneguhkan kami kembali, membangkitkan kami kembali, memeteraikan kami kembali di dalam Roh-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, malam ini kita boleh kembali bersama-sama di dalam Kul Online GPI Rayon 17. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita akan berdoa, kita minta Roh Kudus menuntun, bahkan mewahyukan sesuatu buat kita malam hari ini. Kami bersyukur untuk malam ini Tuhan, Engkau sudah membawa kami dalam pujian penyembahan dan kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami, dalam setiap keluarga-keluarga yang ada, bahkan dalam setiap kul-kul yang ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami malam ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kasih, untuk anugerah-Mu untuk setiap kami. Terima kasih juga Tuhan untuk lawatan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami juga mau belajar akan kebenaran firman Tuhan, biar hari-hari ini kami dituntun oleh Tuhan, hari-hari ini kami dipimpin oleh Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan bergerak bersama-sama dengan Engkau pada rancangan-Mu yang besar di dalam setiap kehidupan kami, bahkan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu dimanapun umat-Mu berada yang saat ini sepakat di dalam Kul Online ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati dengan kebenaran firman Tuhan, biar itu boleh menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, dan cahaya terang untuk kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu yang sangat terbatas, biar kuasa Tuhan tidak terbatas menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dan pimpinan bagi kami semua. Biar hari-hari ini kami terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Mari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan malam hari ini di dalam Kul Online dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mungkin Bapak Ibu yang ada di Bandar Lampung, bahkan mungkin yang ada di cabang-cabang semuanya.
Mari sepakat malam hari ini, Tuhan sedang membawa setiap kita hari-hari ini terus mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan di dalam iman. Bahkan kalau pada bulan Juli yang lalu, 1 bulan yang lalu ya sudah kita lewati, 2 bulan yang lalu ya kita lewati, kita masuk dalam usia yang ke-30 GPI Rayon 17. Tentunya kita semua berbicara GPI Rayon 17, bukan hanya yang ada di Malahayati, tapi semua cabang-cabang yang ada yang adalah Rayon 17. Kita masuk di dalam usia yang ke-30 dan usia yang ke-30 itu adalah usia yang masuk di dalam kedewasaan dan yang Tuhan kehendaki bagi kita semua umat Tuhan yang ada di seluruh Rayon 17 ini, bahkan semua seluruh umat Tuhan. Tuhan rindu setiap kita semakin hari semakin mengalami pertumbuhan. Semakin hari kita semakin mengalami pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, bahkan di dalam kerohanian kita. Tuhan rindu setiap kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, tema kita malam hari ini adalah bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita akan baca bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan, biar dari setiap kita sungguh-sungguh kita boleh semakin diberkati, dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, namun bertumbuhlah di dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, ya Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kerinduan Tuhan untuk setiap kita umat Tuhan yang ada di Rayon 17, khususnya semua anggota KUL yang ada. Dan saya tidak menutup kemungkinan ya bukan hanya yang ada di Rayon 17, tapi semua saudara yang gabung di dalam KUL online dimanapun saudara berada, sekalipun saudara bukan jemaat daripada Rayon 17, tidak tertutup. Setiap kita semua ada di dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan, kerinduan Tuhan agar kita semua mengalami pertumbuhan di dalam iman, pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan, dan pertumbuhan di dalam kerohanian kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dan tidak semakin serupa dengan dunia, tapi serupa dengan Kristus. Itu yang menjadi kerinduan Bapa kita di sorga. Seperti kerinduan kita pastinya ya, setiap anak-anak Tuhan, kita semua di sini pasti ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang punya anak. Pasti setiap bapak-bapak, setiap ibu-ibu punya kerinduan agar anaknya semakin hari akan mengalami tumbuh kembang. Tumbuh dikatakan, bertumbuh semakin hari, bertumbuh semakin dewasa, bahkan bukan hanya semakin dewasa, semakin akan menghasilkan buah-buah di dalam pertumbuhannya, menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupannya, yang menjadi berkat bagi sekelilingnya. Demikian juga Bapa kita di sorga, rindu setiap kita, saya dan Bapak Ibu Saudara semua yang ada dalam KUL ini. Bapa di sorga juga rindu untuk kita juga mengalami pertumbuhan di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan. Bapa kita di sorga juga rindu kita mengalami pertumbuhan. Ada bedanya Bapak Ibu, bertumbuh dengan mengembang. Kalau visi memang mengembang ke kanan dan ke kiri, tapi kalau bertumbuh cenderung kita ke atas dalam pengenalan akan Tuhan dikatakan. Kalau mengembang bisa jadi badan bisa mengembang, tapi belum tentu kerohanian kita bertumbuh. Jadi yang Tuhan kehendaki adalah pertumbuhan pengenalan di dalam Tuhan. Nah, di sini Tuhan menghendaki untuk setiap kita mengalami pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam anugerah, dikatakan di sini, anugerah dan pengenalan akan Tuhan. Di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan di sini, dikatakan begini. Jadi karena kamu telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, hiduplah terus di dalam Dia. Ayat yang ke-7, berakar dan bangunlah dirimu di dalam Dia. Teguhkanlah imanmu sebagaimana telah diajarkan kepadamu dan melimpah dengan ucapan syukur. Tuhan menghendaki setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, bukan hanya kita yang sudah percaya kepada Tuhan ya, tapi mungkin kita yang punya kerinduan kita untuk mengenal Tuhan, kita yang punya kerinduan untuk kita menerima keselamatan dari Tuhan, dan akhirnya kita juga percaya kepada Tuhan sekalipun tadinya kita bukan orang yang percaya kepada Tuhan, tapi hari ini kita punya kerinduan hati untuk kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan di sini, dikatakan Tuhan menghendaki setiap kita, hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan. Kita berakar di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Tuhan mau setiap kita berakar. Berakar itu ke bawah. Bapak Ibu Saudara, berakar itu berbicara kita itu semakin tenggelam di bawah, semakin tertimbun di bawah.
baru itu bisa berakar. Ya, kalau kita lihat tanaman yang ada di dalam air itu akan bisa berakar. Kalau itu tanaman itu ada di dalam pot atau ada di dalam toples. Kalau tanaman itu ada di dalam pot juga yang ada tanahnya di dalam polybag juga berakar ke bawah. Itu berbicara tentang pengenalan kita akan Tuhan. Hari lepas hari Tuhan mau kita semakin berakar dan berakar. Artinya kita semakin terus ada kerinduan, ada kehausan lebih lagi untuk kita mengenal Tuhan. Itu menjadi kerinduannya Tuhan untuk setiap kita semua anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak berakar, kita nggak akan bisa tumbuh. Kalau kita tidak berakar, mungkin bisa tumbuh tapi sebentar akan layu dan akhirnya mati. Tapi kalau kita berakar, apalagi akar itu akar tunjang yang menancap ke dalam gitu ya, itu akan semakin kuat. Apapun angin yang akan menggoyahkan, akan tetap kokoh, akan tetap teguh karena berakar. Dan itu yang dikehendaki Tuhan untuk setiap kita anak-anaknya hari-hari ini. Biarlah kita memiliki kerinduan, kehausan untuk kita terus berakar di dalam Tuhan yang akan membuat kita bertumbuh juga di dalam Tuhan. Dan yang kedua dikatakan di sini, dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Tuhan Yesus. Bukan dibangun di atas keangkuhan kita, keakuan kita, atau dibangun di atas pengertian kita. Tapi yang Tuhan mau hari-hari ini dibangun di atas Dia. Kebenaran itu menjadi dasar di mana kita membangun sesuatu di dalam hidup kita. Bukan berdasarkan apapun, atau itu trauma, apa itu masa lalu, atau itu apa itu pengalaman, itu tidak akan membuat kita kuat, tidak akan membuat kita bertumbuh. Tapi kalau kita dibangun di atas Dia, ada sesuatu yang akan membuat kita menjadi kuat karena Dia yang menjadi dasar di dalam setiap bangunan setiap kita. Dan yang kedua dikatakan teguh di dalam iman. Yang Tuhan kehendaki kita menjadi teguh di dalam iman, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah bingung dengan setiap pengajaran-pengajaran yang kita dengar, dikatakan. Dan dipenuhi dengan ucapan syukur. Hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur karena kita tahu dalam seluruh perjalanan hidup kita Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Nah, bagaimana kita untuk mengalami pertumbuhan di dalam iman percaya kita? Di dalam Kolose 2 tadi ayat yang ke-6 dikatakan menerima Tuhan di dalam Dia, artinya kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kalau kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi, mengundang Dia ada di dalam hidup kita dan kita ada di dalam Dia, maka Tuhan mau setiap kita melepaskan segala sesuatu hidup kita yang lama. Tuhan gak mau dicampurkan dengan apa yang tidak kudus dalam hidup kita. Tuhan gak mau dicampurkan dengan apa yang tidak tahir dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan mau kehidupan kita ini kudus. Maka apa yang kudus yang dari Tuhan itu akan dapat ada di dalam kita. Berdiam di dalam setiap kita. Di dalam Dia dikatakan. Mari hari-hari ini Tuhan kehendaki untuk setiap kita. Biarkan Tuhan Yesus menguasai seluruh hidup kita. Biarkan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kita. Jadikan Dia sebagai Tuhan atas hidup kita. Bukan lagi keangkuhan kita sendiri. Bukan keakuan kita. Bukan lagi egois kita yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Tapi biarlah Yesus yang menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bukan aku lagi, dan aku lagi. Tapi Dia biarlah yang menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Tanggalkan semua hidup yang lama. Dikatakan hari-hari ini mari kita banyak terus bertobat di hadapan Tuhan. Menanggalkan kehidupan kita yang lama. Apa yang dahulu mungkin kita menjadi kebanggaan kita. Mungkin kita dulu bangga dengan apa yang kita miliki. Kita bangga dengan apa yang kita mampu. Kita bangga dengan apa yang kita punya ya. Tapi hari-hari ini mari tanggalkan itu semua. Biarlah kita bermegah karena ada Tuhan di dalam diri kita. Ada di dalam Dia. Ada di dalam Tuhan. Yang pertama untuk kita bertumbuh, kita harus ada di dalam Tuhan. Berakar di dalam Tuhan. Tanpa kita berakar di dalam Tuhan, tidak akan ada pertumbuhan yang maksimal. Apalagi akan menghasilkan buah. Tapi kalau kita ada di dalam Dia, dikatakan ada di dalam Yesus. Berakar di dalam Yesus, maka kita akan mengalami pertumbuhan dan akhirnya akan menghasilkan buah. Yang pertama, kita harus ada di dalam Dia, yaitu ada di dalam Tuhan Yesus. Kita
tanggalkan semua kehidupan yang lama, tanggalkan jubah kita yang lama mas dalam pertobatan, dan jadikan Dia yang berkuasa sepenuhnya atas seluruh aspek kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan di sini, kalau kita mau bertumbuh setelah kita ada di dalam Dia, kita dikuasai oleh Tuhan, Tuhan yang berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Yang kedua dikatakan di sini, yang bisa membuat kita mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian kita, pertumbuhan di dalam iman kita. Yang kedua dikatakan, iman timbul dari pendengaran, karena pendengaran akan firman Kristus. Untuk kita bisa mengalami pertumbuhan, kita harus banyak makan firman Tuhan, dikatakan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang sering kita dengar? Apakah yang sering kita dengar itu membuat kita semakin bergairah di dalam Tuhan? Membuat kita semakin semangat di dalam Tuhan? Atau justru sebaliknya? Apa yang kita dengar, apa yang kita masukkan di dalam pendengaran kita, justru itu yang membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi putus asa. Mari hari-hari ini perhatikan. Karena di dalam Roma 10 ayat 17 tadi yang sudah saya katakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Perhatikan hari-hari ini apa yang kita dengar. Perhatikan apa yang hari-hari ini menguasai pikiran kita. Kebenarankah? Kata orangkah? Atau apa yang ada di dalam kehidupan kita yang menentukan pertumbuhan dari setiap kita. Ibrani 2 ayat 1 mengatakan, karena itu kita harus lebih teliti dan memperhatikan apa yang sudah kita dengar supaya kita tidak terbawa arus. Bapak Ibu, semua firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab itu semua benar, semua baik. Tapi saya mau katakan, tapi tidak semuanya akan membuat kita terus mengalami pertumbuhan kalau tidak pada waktu yang tepat dan saat yang tepat kita terima. Ada banyak kita mendengar firman Tuhan dari sana, dari kelompok ini, dari kelompok itu, tapi jatuhnya membuat kita jadi bingung. Karena kita bingung, boro-boro kita bisa bertumbuh. Yang ada karena kita bingung, justru kita jadi bimbang. Hah, benar nggak ya itu ya? Ya, masa benar nggak ya begitu ya? Nah, akhirnya bukannya iman kita tumbuh, bukan kita semakin percaya sama Tuhan, tapi bingung membedakan mana ini yang benar, yang itu ngomong begini, yang ini ngomong begitu. Padahal setiap kita Tuhan kasih hikmat pewahyuan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti Tuhan Yesus mengajar dari setiap murid-muridnya, mereka tidak sama. Mereka yang ada di nelayan, yang tadi nelayan, Tuhan Yesus akan selalu berbicara, akan mengajar bagaimana dengan ikan, jala dan segala sesuatunya. Mereka yang adalah tukang kayu, Tuhan Yesus akan mengajarkan bagaimana dia dengan segala bentuk tukang kayu. Jadi enggak semua sama. Oleh karena itu hari-hari ini kalau Tuhan tempatkan kita di bagian mana, di mana sudah Tuhan tempatkan. Jangan kita menjadi bingung, semua firman Tuhan, iya aku mau dengar semuanya. Dari sana, dari sini, dari sana. Yang jadi di sini akhirnya bingung. Tapi yang Tuhan kehendaki, mari kita belajar hari-hari ini untuk menguji segala sesuatu. Dan kita mulai belajar memilah dan memilih. Mana makanan rohani yang bisa membuat kita bertumbuh, mana makanan rohani yang membuat kita bisa bingung dan akhirnya kita tidak bertumbuh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, perhatikan apa yang telah engkau dengar. Jadi hari-hari ini jangan hanya kita semangat tanpa kita memiliki pengertian. Oleh karena itu sangat penting setiap saat, setiap waktu kita berdoa sama Tuhan. Kita minta Roh Kudus menuntun kita minta Roh Kudus mewahyukan sesuatu atas hidup kita. Sehingga setiap apa yang kita dengar sungguh-sungguh itu sungguh-sungguh yang disediakan Tuhan buat kita. Itu sungguh-sungguh yang memang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Jadi jangan coba-coba kita kepingin yang seperti itu, kepingin seperti ini, seperti yang kita lihat di sana kok lebih luar biasa. Kita lihat yang di sana kayak kita kepingin, tapi sebenarnya itu bukan ditentukan untuk kita. Bukannya kita bertumbuh Bapak Ibu, tapi yang ada kita akan semakin bingung dan membuat kita tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Tuhan katakan hari-hari ini, orang-orang yang mengenal Allahnya, dia akan terus kuat dan akan bertindak. Dia tidak akan menjadi bingung apapun yang terjadi di sekeliling kita. Dia tidak akan menjadi bingung, tapi dia justru akan semakin ngerti apa yang harus dia katakan, apa yang harus dia lakukan, bahkan keputusan apa yang harus dia ambil. Waktu dia sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dan mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita.
Saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara yang ada di Kul-Kul hari-hari ini, ayo. Jangan tergiur dengan segala sesuatu yang kita dengar dari sana, jangan tergiur apa yang kita dengar dari sana, tapi kita kan nggak tahu itu diporsikan untuk siapa, benar untuk kita kah? Atau memang untuk saudara kita, atau memang untuk tetangga kita. Apa yang sudah ditentukan untuk kita, mari kita lakukan dengan maksimal, sekuat tenaga, semaksimal mungkin kita kerjakan, semaksimal mungkin kita serap. Terlebih lagi kebenaran firman Tuhan yang hari ini menjadi tuntunan setiap kita. Kita yang ada di Rayon 17 hari-hari ini Tuhan sedang membawa setiap kita untuk membangun reruntuhan, dikatakan. Gembala kita yang diberikan oleh Tuhan suatu visi bahwa di tahun 2022 ini Rayon 17 Tuhan akan bawa untuk membangun reruntuhan-reruntuhan yang ada. Bangkit kembali setelah mengalami ada masa-masa di mana kita tidak pernah tahu, masa-masa yang susah, masa-masa yang tidak mudah yang kita lewati, dan ini waktunya kita membangun reruntuhan. Oleh karena itu jangan sembarangan membangun dengan dasar apa yang akan kita bangun, tapi mari kita belajar, biarlah kita membangun dengan dasar yang benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan apa yang sudah Tuhan takarkan untuk kita, sesuai dengan porsi yang sudah Tuhan siapkan untuk kita, dan jangan seperti orang lain. Jangan ingin seperti orang lain, tapi biarlah kita sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk setiap kita kerjakan itu. Saya mau katakan untuk kita semua yang ada di Rayon 17 ini, hari-hari di Kul-Kul yang ada hari-hari ini, mari belajar lebih lagi kita untuk memilih, memilah, dan kita melakukan apa menjadi bagian kita dari setiap firman Tuhan yang diberikan kepada kita, menjadi makanan kita, sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Bahkan bukannya semakin kuat, kita akan menghasilkan buah-buah itu, dan kita bukan hanya diberkati sendiri, tapi kita semakin hari akan semakin diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sekeliling kita. Lewat kesaksian hidup kita, waktu kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita kuat di dalam Tuhan, sehingga kita menang melewati segala sesuatu yang harus kita lewati, menang melewati segala pergumulan yang harus kita hadapi. Kita akan menjadi saksi. Waktu kita mungkin kita boleh bersaksi kepada sekeliling kita yang mengalami hal yang sama dengan kita. Orang yang mendengar akan menerima kekuatan yang baru. Artinya itu kita sudah berbuah di hadapan Tuhan. Mari lebih lagi pilih sesuai yang sudah Tuhan tetapkan untuk setiap kita dari setiap kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan porsi yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kita. Yang kedua, untuk mengalami pertumbuhan di dalam iman. Tadi kalau yang pertama, kita harus berakar di dalam Tuhan, di dalam Yesus dikatakan. Yang kedua, kita dikatakan di sini firman Tuhan yang menjadi bagian kita, yang diperuntukkan untuk kita. Biarlah itu yang menjadi jatah kita. Mari kita sama-sama lebih lagi kita lakukan. Lebih lagi kita minta sama Tuhan untuk semakin hari semakin diperkaya di dalam firman Tuhan itu. Sehingga pertumbuhan rohani kita akan semakin signifikan, akan semakin nyata. Jadi bukan hanya kita yang diberkati, tapi hidup kita pun boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Yang ketiga tadi dikatakan, kalau yang kedua dikatakan dengan firman Tuhan, kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Yang ketiga di sini dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 dikatakan di sini begini firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang ketiga, kalau yang pertama kita harus berakar di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus banyak makan firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita, yang diporsikan bagi kita dan diperuntukkan bagi kita. Kita makan itu. Yang ketiga dikatakan di sini bagaimana kita berkomunitas. Kalau Ibrani mengatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dilakukan oleh banyak orang hari-hari ini. Tapi Tuhan mau setiap kita hari-hari ini semakin giat untuk melakukan pertemuan-pertemuan ibadah. Hari-hari ini ada banyak yang bisa menghalangi kita untuk masuk dalam pertemuan ibadah. Tapi ada banyak juga Tuhan sudah buka caranya untuk kita juga tetap bisa bertemu sekalipun kita tidak tatap muka, ya tidak ketemu langsung, tapi bisa lewat Zoom.
kita juga bisa lewat online, kita bisa seperti saat ini kita bertemu di dalam Cool online, walaupun kita tidak satu ruangan bersama-sama, tapi kita sama-sama bisa bersepakat belajar kebenaran firman Tuhan, bersepakat memuji menyembah Tuhan dan berdoa. Kita bisa bersama-sama. Nah, Tuhan katakan hari-hari ini, bagaimana kita berkomunitas. Kalau dikatakan jangan menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah, Tuhan mau setiap kita semakin hari semakin giat melakukannya, semakin hari kita semakin tekun mengerjakannya menjadi bagian setiap kita. Jangan tinggalkan itu. Mari hari-hari ini bagaimana kita berkomunitas untuk kita mengalami pertumbuhan. Perkumpulan-perkumpulan tidak semuanya akan membuat kita dewasa. Komunitas-komunitas tidak semuanya akan membuat kita semakin bertumbuh. Tapi ada juga komunitas-komunitas yang justru membuat kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itu harus diperhatikan hari-hari ini untuk setiap kita. Bagaimana kita berkomunitas? Tuhan sudah menyediakan di Rayon 17 ini Cool, di mana komunitas pertemuan ibadah yang di situ kita tempatnya bertumbuh, di situ kita tempatnya kita belajar, di situ kita tempatnya kita untuk bersama-sama menghidupi firman Tuhan. Di Cool inilah tempatnya kita sama-sama semakin hari semakin diajari oleh Tuhan, semakin hari kita semakin melatih diri, semakin hari kita semakin melakukan apa menjadi kehendak Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi saling menopang satu dengan yang lainnya. Dan ini yang perlu kita perhatikan hari-hari ini untuk kita mengalami pertumbuhan rohani. Semakin hari semakin bertumbuh dan menghasilkan buah. Yang ketiga dikatakan perhatikan bagaimana kita berkomunitas. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tapi justru senangnya kita ngumpul-ngumpul di tempat yang seneng-seneng tapi Cool males. Kalau kita mau yuk arisan yuk, langsung arisan. Yuk kita di sini yuk, kita nongkrong. Hatinya seneng, bersemangat, tapi ayo Cool yuk, ya Cool lagi, nanti paling gitu lagi. Nah, ini yang Tuhan tidak kehendaki untuk kita semua hari-hari ini, tapi yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan hari-hari ini adalah semakin giat melakukannya. Justru di dalam Cool itulah kita memulai segala sesuatu untuk kita semakin bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, saya itu latar belakang dari orang yang sangat minder dan nggak pandai bergaul. Tapi saya mau bersaksi di sini. Lewat Cool, kalau dulu namanya bukan Cool ya Bapak Ibu, tapi namanya FA masih zaman dulu. Di FA itu justru saya belajar di situ. Yang tadinya saya nggak gitu baca firman Tuhan, tapi di Cool ini kalau dulu itu ada ya. Kalau di zaman dulu tuh kalau FA itu ada metodenya. Kalau kita mau Cool hari ini FA. Kita dikasih ayat hafalan, jadi hari ini kita harus menghafal satu ayat firman Tuhan untuk nanti kita sama-sama saling menghafalkan waktu kita Cool yang akan datang gitu. Kalau hari Kamis hari ini dikasih, Kamis depan kita harus menghafal ayat itu. Jadi mau nggak mau akhirnya kita buka Alkitab dan kita belajar di situ, menghafalkan ayat-ayat setiap satu kali Cool, satu kali ayat. Nah, kalau kita satu minggu, satu bulan 4 kali Cool udah 4 ayat. Kalau setahun udah berapa ayat? Kita semakin bertumbuh, akan semakin bertumbuh, semakin mengerti akan firman Tuhan ini. Di situ saya belajar, saya mulai menghafalkan ayat. Kalau saya nggak hafal, nanti teman saya akan mengajari. Kalau ada yang ketinggalan, nanti teman satunya lagi melengkapi. Belajar akan kebenaran firman di situ. Bahkan bukan hanya menghafal ayat dan belajar buka Alkitab di situ. Saya awalnya juga orang yang nggak berani untuk berdoa. Saya sering kali saya saksikan tentang hal ini. Pertama kali di Cool saya disuruh berdoa. Saya berdoa, saya hanya mau nurut aja lah. Saya mau belajar dan saya mau bertumbuh. Jadi saya mau aja saya belajar. Pertama kali saya disuruh berdoa, iya untuk berdoa. Doakan untuk perkembangan dulu, saya karyawan ya. Untuk karyawan di sini gitu ya. Iya saya mau berdoa. Di tengah-tengah doa, hilang semuanya, nggak tahu apa lagi yang mau saya katakan, nggak punya kata-kata lagi. Akhirnya saya nangis karena saya nggak tahu, saya malu, saya nangis akhirnya di situ. Teman-teman Cool saya, teman-teman FA saya dipikir, itu kena lawatan Tuhan, doanya penuh urapan, makanya sampai nangis-nangis. Padahal bukan itu, karena saya saking malunya, saya nggak bisa nerusin doa. Akhirnya teman saya yang melanjutkan doa itu, ketua FA-nya yang melanjutkan doa itu, dan besoknya saya disuruh lagi doa. Ya walaupun terbata-bata dan nggak sempurna, tapi saya mau belajar lagi di situ. Dan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, saya terus berdoa dan sampai hari ini saya berdoa.
Dan kalau sampai hari ini saya doa kadang-kadang harus diingatkan sama Pak Christian ya. Doanya jangan panjang-panjang. Itu diawali dari kul dulu. Bukan doa yang panjang yang didengar Tuhan memang. Doa yang didengar Tuhan adalah doa yang lahir dari hati yang rindu, hati yang tulus, hati yang bersih. Dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Akhirnya sampai hari ini kalau saya doa di ibadah raya diingatkan. Jangan panjang-panjang, nanti ngabisin waktu ya. Tapi bukan itu ya intinya. Tapi kalau kita mau setia itu ya belajar. Dari mulai kita bertumbuh. Mulai dari situlah. Dari FA lah saya mulai belajar untuk berdoa. Dan sampai hari ini saya bisa berdoa. Karena mulai dari hal-hal melatih diri, belajar bertumbuh di kul. Kalau dulu di FA ya, sekarang di kul lah itu kita mulai belajar. Ayo, saya mengajak semua Bapak Ibu perhatikan komunitas kita hari-hari ini. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dan suka dengan komunitas-komunitas yang jauh menjauhkan diri kita dari Tuhan. Tapi mari kita berubah hari-hari ini. Mari berkumpullah, carilah komunitas yang bisa membuat kita bertumbuh, melatih kita dari hal-hal yang mungkin tidak biasa kita lakukan tapi itu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mulai belajar. Seperti saya melakukannya walaupun saya harus malu juga ya dulu. Gak bisa doa, saya harus nangis ya karena saya malu gak bisa melanjutkan doa. Tapi dari situ saya belajar dan sampai hari ini Tuhan memberikan kepercayaan, kasih karunia untuk berdoa. Dan Tuhan melatih dari komunitas ini membuat saya terus bertumbuh dan tidak berhenti sampai di situ. Sampai hari ini pun saya terus belajar dan mau diajar lebih lagi dan terus Tuhan mau menuntun saya lebih lagi untuk lebih melakukan apa menjadi kehendak Tuhan. Dan saya juga rindu untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di kul-kul hari ini. Ayo sama-sama komunitas kita pilih yang terbaik. Dan saya katakan sekalipun itu komunitas rohani, firman Tuhan yang dibahas, tapi mari kita bijak. Kalau kita membedakan mana yang putih dan mana yang hitam itu gampang. Membedakan mana yang jahat, mana yang baik itu mudah karena memang kelihatan. Tapi kalau kita mau membedakan mana yang kehendak Tuhan dan mana yang baik, itu seringkali itu beda-beda tipis. Tapi kalau kita bisa memilih itu yang adalah kehendak Tuhan, nanti perkenanan Tuhan itu akan turun dalam kehidupan kita. Bukannya sekedar yang baik, tapi itu yang menjadi kehendak Tuhan. Baik, nanti saya juga mengingatkan kita semua ya, khususnya untuk ibu-ibu muda nih, ya, yang suka ya kumpul-kumpul. Iya kita rohani kok, kita sharing, ketemuan di sana kita sharing, kita berbagi hidup. Benarkah itu bisa membuat saudara bertumbuh? Ataukah justru membuat saudara merasa bingung? Ini bagaimana? Ini yang mana yang benar? Ini mana yang salah? Mari bijaksanalah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang kehendak Tuhan. Kalau kita memilih itu yang adalah kehendak Tuhan, maka perkenanan Tuhan akan mendatangkan sukacita dan mendatangkan berkat bagi setiap kita. Pilih komunitas yang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita, dan sehingga kita mengalami pertumbuhan, bukan semakin jauh dari Tuhan, tapi kita semakin melekat kepada Tuhan, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan datang. Dan biarlah kita didapati waktu Tuhan datang, kita sudah didapati siap sedia, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, karena kita melatih diri dari hal-hal yang kecil sampai Tuhan akan percayakan suatu hal-hal yang besar untuk kita mengalami pertumbuhan sehingga kita tidak mudah digoyahkan. Pelajaran kita malam hari ini, yang pertama dikatakan kita harus ada di dalam Dia, berakar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua dikatakan di sini bukan hanya berakar di dalam Tuhan, tapi yang kedua biarlah kita memilih, kita menetapkan firman Tuhan yang menjadi jatah kita, firman Tuhan yang menjadi bagian kita, firman Tuhan yang akan membuat kita semakin bertumbuh, semakin hari semakin kita dewasa di dalam Tuhan. Biarlah itu yang terus menjadi konsumsi kita. Itu yang menjadi makanan kita, makan firman Tuhan lebih lagi, dan kita melakukannya sehingga kita akan terus mengalami pertumbuhan. Dan yang ketiga, berkomunitaslah dalam komunitas yang tepat, yang sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita semua. Bukan komunitas yang membuat kita bingung, sekalipun itu juga sama-sama kita membahas firman Tuhan tapi membuat kita bingung. Tapi sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan, di Rayon 17 ada komunitas kul. Ayo kita maksimalkan di dalam kul, kita akan mengalami pertumbuhan. Di dalam kul kita akan mengalami Tuhan melatih kita, mengajari kita sesuatu, dan kita belajar bersama-sama. Maka dikatakan di dalam kul kita sama-sama memiliki kesatuan hati, tumbuh bersama dan
memenangkan jiwa. Artinya kita semakin sepakat, kita semakin bertumbuh dalam mengenalkan Tuhan dan semakin menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan malam hari ini. Saya sangat terbatas tapi saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah terbatas. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Malam hari ini biarlah Engkau dapati dari setiap kami pribadi-pribadi yang mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan sehingga semakin kuat di dalam Tuhan. Karena firman-Mu berkata hanya orang yang mengenal Tuhan yang akan tetap kuat dan akan bertindak di tengah-tengah dunia yang membingungkan ini. Tuhan biarlah firman-Mu itu Kau meteraikan dalam setiap kami dan Kau dapati setiap kami semakin hari kami semakin bijaksana, kami mengerti mana yang terbaik dan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan itu yang akan kami kerjakan. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah Engkau yang meteraikannya di dalam setiap kehidupan kami, biar itu menjadi berkat dan juga kami juga boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah menerima hadirat Tuhan. Biarlah kita juga sekarang akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita sama-sama akan memberikan persembahan kita menjadi persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Seberapapun yang akan kita berikan, biar itu yang terbaik yang akan kita berikan bagi pekerjaan Tuhan. Persembahan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Saudara yang mungkin dalam kul-kul, mungkin kul yang onsite bisa, tapi kul-kul yang online saudara bisa mentransfer, bisa lewat QR code yang ada, bisa dengan nomor rekening yang ada, saudara transfer, dan bisa juga cara yang terakhir kalau ketika saudara lewat mungkin melewati gereja, saudara juga bisa masukkan ke amplop, nanti mampir ke gereja dan boleh dimasukkan dalam kotak persembahan yang sudah dipersiapkan di ruang pembicara di dalam gereja. Setiap kita yang memberi dengan sukacita, saya percaya semua yang menabur akan menuai dan akan memperoleh berkas-berkasnya dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita doa untuk persembahan dan kita akan doa penutup. Kami bersyukur Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah lewat apa yang ada pada kami boleh melayani Engkau ya Tuhan. Lewat apa yang kami persembahkan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan dan malam ini kami juga boleh selesaikan kul kami Tuhan. Biar Engkau yang memberkati setiap kami dalam setiap keluarga-keluarga, setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar Engkau mendapati setiap kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan. Menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bahkan semakin Kau pakai kami untuk menjadi berkat dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, berkati berlimpah-limpah dalam setiap keluarga-keluarga. Bahkan setiap pekerjaan usaha umat-Mu diberkati Tuhan. Bahkan bawa setiap umat-Mu dalam pengenalan Kau lebih lagi hari-hari ini. Sehingga umat-Mu semakin kuat dan terus bertindak bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur kami akan menyelesaikan Tuhan ibadah kami malam hari ini. Dan sebelum kami undur dari tempat ini, biar Engkau Allah yang memberkati dari setiap kami. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, bahkan penyertaan dan tuntunan daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan Roh Kudus yang akan terus menyertai, memimpin kita mulai dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, katakan sama-sama. Amin.